Ya, dalam hidup ini hampir semua orang mencari satu hal yang sama, yaitu kenyamanan. Kita ingin hidup tenang, tanpa banyak masalah, tanpa banyak tekanan. Kita ingin hari-hari kita berjalan lancar, damai, dan terasa ringan untuk dijalani. Namun, pertanyaannya, apakah kenyamanan itu datang dari apa yang kita miliki, atau dari cara kita melihat hidup? Ya, banyak orang mengira bahwa hidup nyaman hanya datang ketika seseorang sudah kaya, kehidupannya mapan, dan semua kebutuhannya terpenuhi. Tapi kenyataannya berkata lain. Ada banyak orang yang hidup berlimpah harta, tapi hatinya kosong. Ada yang rumahnya megah, tapi pikirannya gelisah. Ada yang memiliki segalanya, namun tetap merasa kekurangan. Ya, sebaliknya, ada orang yang hidupnya sederhana, namun wajahnya selalu tersenyum. Ada orang yang pendapatannya tidak besar, tapi hidupnya terasa damai. Ada yang rumahnya kecil, tapi hatinya luas. Dan apa rahasianya? Ya, satu kata, yaitu bersyukur. Jadi, yang pertama, kenyamanan bukan tentang apa yang kita miliki, tapi apa yang kita rasakan. Ya, bersyukur bukan hanya soal mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Lebih dari itu, bersyukur adalah cara kita memandang hidup, cara kita menerima keadaan, cara kita menikmati apa yang ada, bukan mempersoalkan apa yang belum ada. Ya, banyak orang tidak nyaman dalam hidupnya, bukan karena ia mempunyai masalah besar, tapi karena ia terlalu fokus pada apa yang tidak ia punya. Dia melihat orang lain, lalu membandingkan dirinya sendiri. Dia melihat pencapaian orang lain, lalu merasa tertinggal. Dia lupa bahwa setiap orang berjalan di waktu yang berbeda. Ya, hidup nyaman dimulai ketika kita berhenti membandingkan dan mulai menghargai hidup yang kita punya. Kemudian yang kedua, menghargai hal-hal kecil, membuka pintu ketenangan. Ya, seringkali kita hanya bersyukur untuk hal besar. Saat mendapatkan rezeki besar, kita bersyukur. Saat mendapat kabar baik, kita tersenyum. Tapi untuk hal kecil, kita sering lupa. Padahal hidup kita dipenuhi hal-hal kecil yang luar biasa. Anda bisa bangun pagi hari, itu adalah nikmat. Anda bisa bernapas tanpa alat, itu nikmat. Anda bisa makan nasi hari ini, itu nikmat. Anda masih bisa bekerja, itu nikmat. Anda punya rumah walau sederhana, itu juga nikmat yang luar biasa. Dan sayangnya, kita baru sadar betapa berharganya nikmat itu ketika semua hilang atau terancam hilang. Ya, orang yang bersyukur untuk hal-hal kecil akan merasa hidupnya sangat nyaman, karena dia tidak menunggu sesuatu yang besar untuk bahagia. Dia sudah cukup dengan apa yang diberikan untuk hari ini. Kemudian yang ketiga, bersyukur menghilangkan banyak beban dalam hidup. Ya, rasa tidak nyaman dalam hidup sering muncul karena pikiran kita penuh dengan rasa keinginan. Keinginan yang belum tercapai membuat hati gelisah. Keinginan yang terlalu banyak membuat pikiran merasa lelah. Keinginan yang tidak realistis membuat diri kita terasa tersiksa. Tapi bersyukur punya kekuatan yang sangat besar. Ya, bersyukur mengurangi keluhan. Bersyukur
mengurangi iri hati. Bersyukur, mengurangi rasa kecemasan. Bersyukur, mengurangi beban pikiran kita. Ya, ketika gelombang keinginan mulai mengecil, kita mulai merasa damai. Kita mulai menerima bahwa hidup tidak harus sempurna untuk bisa dijalani dengan bahagia dan tenang. Ya, hati yang bersyukur itu seperti air yang jernih dan tenang, tidak keruh, dan memantulkan cahaya dengan indah. Kemudian yang keempat, hidup tenang adalah hidup yang merasa cukup. Ya, dalam filsafat hidup ada satu prinsip sederhana, yaitu orang yang merasa cukup adalah orang yang benar-benar kaya. Ya, kaya bukan soal angka di tabungan. Kaya bukan soal besar rumah atau banyak barang. Kaya sebenarnya adalah kondisi hati. Ya, jika Anda bisa tidur nyenyak di malam hari, itu lebih berharga daripada harta yang melimpah, tapi membuat hidup merasa gelisah. Jika Anda bisa makan dengan tenang, itu lebih berharga daripada makan mewah yang membuat Anda lupa cara untuk bersyukur. Ya, merasa cukup bukan berarti berhenti untuk berusaha. Bukan berarti kita boleh bermimpi lebih tinggi. Merasa cukup berarti Anda tidak membenci hidup Anda saat ini. Anda tidak membenci proses Anda. Anda tetap berusaha, tapi tanpa memaksakan sebuah takdir. Anda berjalan pelan, tapi hati Anda merasa tenang. Kemudian yang kelima, bersyukur, membuka rezeki dan keajaiban dalam hidup. Ya, ini bukan sekedar motivasi kosong. Dalam hidup nyata, orang yang bersyukur cenderung mendapat lebih banyak kemudahan dalam hidup. Kenapa? Ya, karena orang yang bersyukur tidak hidup dalam keluhan, tidak hidup dalam keserakahan, tidak hidup dalam iri dan amarah. Hatinya bersih, pikirannya jernih, dan hati yang bersih itu memancarkan energi baik yang menarik hal-hal baik juga. Ya, perhatikan saja, orang yang banyak mengeluh biasanya hidupnya terasa berat, tapi orang yang hatinya ringan selalu bersyukur, selalu tersenyum, rezekinya terasa mengalir. Ya, langkahnya terasa mudah, bukan karena mereka tidak punya masalah, tapi karena mereka tidak membesarkan masalah. Ya, orang yang bersyukur selalu melihat cahaya di balik kegelapan. Itulah yang membuat hidup mereka terasa nyaman dan tenang. Kemudian yang keenam, nikmat Tuhan sebenarnya lebih banyak dari yang kita sadari. Ya, coba bayangkan berapa banyak orang yang hari ini sedang sakit parah. Berapa banyak orang yang ingin sekali bekerja tapi tidak punya pekerjaan. Berapa banyak orang yang rindu makan nasi tapi tidak mampu membelinya. Berapa banyak orang yang kehilangan keluarga mereka. Ya, jika kita mau jujur, hidup kita sebenarnya juga lebih baik daripada yang kita keluhkan. Ya, seringkali kita hanya fokus pada kekurangan 1% dalam hidup, sementara 99% nikmat lainnya kita anggap biasa. Padahal setiap detik dalam hidup adalah sebuah hadiah. Bersyukur mengajarkan kita untuk tidak lupa melihat nikmat yang tersisa. Meskipun kita sedang menghadapi yang hilang.
Itulah kekuatan besar yang membuat hidup menjadi nyaman. Kemudian yang ketujuh, bersyukur mengajarkan kita merasa tenang meski hidup tidak selalu sempurna. Ya, tidak ada hidup tanpa masalah. Tidak ada manusia yang benar-benar bebas dari beban. Semua orang sedang memperjuangkan sesuatu. Bahkan orang yang Anda anggap hidupnya sempurna pasti punya cerita yang tidak Anda lihat. Tapi inilah indahnya bersyukur. Ya, bersyukur membuat kita menerima hidup yang tidak sempurna dengan hati yang lapang. Kita tetap berjuang, tapi tanpa mengutuk hidup. Kita tetap bekerja keras, tapi tanpa membenci keadaan. Kita tetap mengejar mimpi, tapi dengan pikiran yang tenang. Ya, kesempurnaan bukan syarat untuk bahagia. Yang diperlukan adalah hati yang mampu berkata, terima kasih Tuhan untuk semuanya hari ini. Dan nikmat sederhana itu bisa mengubah seluruh perjalanan hidup seseorang. Kemudian yang kedelapan, hidup nyaman dimulai dari hati yang bersyukur. Ya, pada akhirnya kenyamanan bukan berada di luar diri kita. Kenyamanan tidak datang dari harta, dari jabatan, dari status sosial, dari barang-barang mewah. Kenyamanan datang dari hati yang penuh rasa syukur. Ya, ketika Anda bisa bersyukur, hidup terasa lebih ringan, masalah terasa lebih kecil, rezeki terasa lebih cukup, hati terasa lebih damai. Dan yang paling penting, Anda merasakan kedekatan dengan Tuhan dalam setiap langkah. Ya, bersyukur itu sederhana, tapi dampaknya sangat luar biasa. Mulailah dari hal kecil, seperti bangun tidur, bersyukur, bisa makan, bersyukur, bisa bekerja, bersyukur, bisa kumpul dengan keluarga, bersyukur, bisa istirahat di malam hari, bersyukur. Ya, ketika rasa syukur tumbuh, hidup Anda akan terasa lebih nyaman daripada yang pernah Anda bayangkan. Ya, karena hati yang bersyukur tidak akan pernah merasa miskin. Hati yang bersyukur tidak akan pernah merasa gelisah. Hati yang bersyukur selalu jauh lebih kaya daripada orang yang memiliki segalanya. Ya, terima kasih teman-teman semua sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Salam dari saya, Dosis Pas.